sebelum masuk di pernikahan ini, apa sih yang harus aku persiapkan sama Cindy itu yang sesuai dengan ajaran agama dan juga tauhid itu apa, Pak? Yang harus dipersiapkan? Yang jelas, semua permasalahan itu baik dan buruk itu tergantung orang itu sendiri. Kalau mamanya kamu menginginkan kebaikan, ya dekatkan dirimu pada Allah. Dekatkan dirimu pada Allah. Anggap aja seperti ini nih. Kalau kamu menginginkan rizki itu kan banyak, nggak cuma harta. Nanti keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, kemudian dilancarkan segala apa yang kamu kerjakan di dunia. Allah itu menceritakan dalam surat Az-Zariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu, Fiko, dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Di langit ada jalan rezekimu, berarti kalimat ini menunjukkan itu duniawi. Tapi kalau ada kalimat belakangnya, wa ma tu'adun, dan Allah istilahnya itu menjanjikan sesuatu kepada seseorang, menjanjikan Allahnya ini adalah nanti di akhirat. Janji Allah itu akan dimasukkan surga. Bagaimana cara mendapatkan jalan rezeki itu bisa turun ke kamu? Entah itu rezeki, entah itu kamu itu mendapatkan Cindy dengan keikhlasan Cindy, keikhlasan orang tua Cindy. Kamu nanti kalau sudah jadi suami istri, kemudian diberi momongan oleh Allah Ta'ala, dititipin sebagai ujian. Itu salah satunya adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Allah menyuruh siapapun orangnya, kalau dia mau mendapatkan rizki yang baik dari Allah Ta'ala, berbuat baiklah. Karena berbuat baik dengan niat lillahi ta'ala inilah yang disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi sudah dijelaskan berbuat baik. Nah, bagi kamu nih, berbuat baik itu apa saja? Kalau kamu masih punya orang tua, ya berbaik dengan orang tua. Dijaga lisan, dijaga cara berpikir. Jangan kamu sebagai anak curiga dengan orang tua, nggak boleh. Kalau orang tua salah, kamu sebagai anak, kamu tidak perlu membantah. Jadi kalau bapak salah, ya dengerin aja dulu. Nanti tegur aja bapak biasa. Pak, tadi kayaknya bapak salah deh. Sehingga nanti dilihat orang itu kurang baik. Apa yang salah? Itu pakai kancing itu naik satu, naik satunya lagi turun. Jadi kalau dilihat orang kan nggak enak. Ya. Oh iya maaf. Jadi dibetulin. Contoh, di kain, baju kan gitu ya. Bukan nasihatnya. Gitu. Jadi kalau orang tua salah jangan dilabrak. Gitu. Nanti kalau ada seorang anak ngelabrak orang tuanya, jengkel, marah, disimpan. Terus kemudian karena orang tuanya itu belum mau membantu si anak jengkel merasa aku nggak butuh bantuan. Nggak boleh seperti itu. Kalau nanti si anak itu dalam hati dan pikiran aku nggak butuh bantuan orang tuaku. Nah, nanti si orang yang seperti itu pada saat nanti istrinya hamil itu anaknya nggak bisa jalan. Oh iya. Nggak boleh. Karena apa? Lawang kita itu hidup dari mulai ada di janin, di kandungan orang tua itu kan sudah dibimbing dengan orang tua dengan makan, dengan istilahnya itu kalau kita itu sebagai seorang muslim, bagaimana orang itu mendekatkan dirinya kepada Allah, kan seperti itu. Ya jangan disia-siakan ya seperti itu. Apapun kekurangan atau kesalahan orang tua, diem. Nggak perlu marah. Tunggu kalau mamanya orang tua dinasihatin, diberi masukan susah, bukan dinasihatin ya. Diberi masukan lah susah, ya santai aja deh. Karena orang tua salah itu urusannya bukan kita sebagai anak, tetapi orang tua itu dengan Allah. Makanya anak biasa saja. Cara ngobrol, cara ngomong, kemudian mendesain bagaimana ibadah kamu sendiri sehari-hari. Yang namanya jangan sampai bangun kesiangan, karena kata orang-orang itu kalau bangun kesiangan rezekinya atau ayam, tapi itu hanya kata-kata. Tapi ya bangunlah pagi kan gitu ya untuk aktivitas. Kalau bisa tahajud dulu ya, kemudian ngaji-ngaji atau zikrullah atau mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah di situ dimana di sini ceritakan sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Berbuatlah baik kepada siapapun.
Ya kalau kamu nanti udah punya istri, ya berbuat pada istrimu yang wajar-wajar aja, kan gitu ya. Ya jangan disakitin, istri itu punya hati, kan gitu ya. Jangan disakitin hatinya, jangan disakitin telinganya, seperti itu. Nah, itu salah satu berbuat baik. Kemudian dengan saudara, bagaimana berbuat baik dengan saudara itu apa saja? Kalau saudara kamu punya kesulitan, bantu, tolong. Tolong, jangan mengharap balasan, haraplah ridha Allah. Berarti kamu nolong, bantu atau nolongnya niatnya lillahi ta'ala. Nggak usah mikir dikasih uang, nggak perlu, nggak usah. Tolong aja biasa, biar Allah yang ngatur semuanya. Karena tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu camkan hadis itu, camkan baik-baik, dan itu akan sangat bermanfaat di kemudian harinya. Karena dengan seperti itu berarti kamu berusaha untuk tidak meminta, berusaha untuk tidak begini, berusaha beneran. Nah, itu yang kamu harus pelajari. Kemudian apalagi? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang menyedikitkan tidur di waktu malam. Apa sih? Orang yang mau mendengarkan kajian-kajian. Ini zaman dulu. Ya, zaman dulu mendengarkan kajian, dinasihatin Rasul, diberi ayat-ayat Quran, itu didengerin baik-baik. Nih orang-orang ini, karena pada saat dia mendengarkan kajian dari Rasul, mendengarkan ayat-ayat Quran, itu orang-orang yang memang kalau dia mendengarkan tulus, ikhlas, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di sini dijelaskan oleh Allah Ta'ala di ayat yang lain. Jika diperdengarkan ayat-ayat Quran, maka dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi titik-titik seperti itu gunakan. Isi Quran adalah nasihat-nasihat baik, ukuran-ukuran yang sangat terukur, yang sudah dinaskan atau ditulis oleh Allah Ta'ala agar kita mengikuti. Jadi jangan sampai melenceng, berusaha. Sulit, biarin, nggak apa-apa, jalankan dengan senyuman, jalankan dengan tidak menggerutu, jalankan semuanya. Nah, dari situ anak Allah sudah menceritakan bahwa nanti kalau orang yang sering mendengarkan ayat-ayat Quran atau nasihat-nasihat orang, siapapun yang menurut itu baik, dengerin, nggak apa-apa. Karena dititik dengerin karena Allah Ta'ala, itu akan mendapatkan rahmat. Paham ya? Nah, kalau yang didengarkan ini buat ayat Quran, Pak, terus fitnahan, Pak, saya difitnah. Dengerin aja fitnahan itu, tapi jawablah dengan tasbih. Subhanallah. Dengar nggak enak, jawab dengan tasbih. Subhanallah. Dengar nggak enak, subhanallah. Terus. Nah, ini orang-orang inilah yang orang-orang nanti akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Kalau kamu didolimi, Allah akan melihat. Di mana kamu didolimi, tidak perlu membalas, tetapi kamu hanya bertasbih memuji Allah Ta'ala. Nah, Allah akan menyiapkan rizki yang lebih daripada orang yang memfitnah kamu nanti. Nah, itu salah satu. Terus apalagi selain tadi, wabil asrihum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, ini yang jarang sekali dimengerti. Di penghujung malam ini berhubungan dengan sholat sunnah, tahajud. Allah menyuruh untuk selalu memohon ampun. Ini kan suruhan Allah sebenarnya. Jadi orang-orang yang selalu mohon ampun, nanti rizkinya itu ditata oleh Allah Ta'ala. Tanpa meminta, ya Allah, aku pengen rumah yang keren. Tidak perlu, biasa aja. Allah itu tahu kita. Ya Allah, aku pengen apa? Ya Allah, aku pengen. Jangan meminta secara duniawi. Mintalah akhirat. Lah, mohon ampun itu duniawi apa akhirat? Insya Allah itu akhirat. Nah, ciri-ciri seperti itu jalankan semata-mata karena Allah Ta'ala. Jalankan. Ya kalau ya kamu, ya Cindy, sama aja nanti ya. Nah, insya Allah dari situlah nanti Allah menata rizki kamu. Ditata oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kesiapan kamu sendiri, sesuai dengan imanmu sendiri. Imanmu sampai mana Allah tahu, walaupun kamu nggak tahu imanmu di mana. Kalau kamu diberikan sesuatu oleh Allah Ta'ala, Allah tahu. Kalau kamu diberi sesuatu itu amanah nggak, Allah tahu. Kalau kamu mau diberi rezeki boros, padahal imanmu cukup lumayan, kamu nggak diberi rezeki. Supaya imanmu nggak rusak. Ya. Itu ciri Allah. Gitu. Jadi
Itu cara Allah. Jadi kalau ada seseorang yang dia taat, sholat terus tapi mintanya dunia, nggak dikasih-kasih sama Allah, lah memang dia dijaga aja imannya. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Karena bisa aja dikasih rezeki malah boros, kasih rezeki malah ujub, riak, bahkan sombong. Dikasih rezeki malah nggak karu-karuan. Ini kan akhirnya rusak. Padahal sholatnya tertib, senantiasa berjamaah. Ini kan Allah itu nanti eman. Kalau eman ya mending nggak saya kasih aja, kata Allah. Karena pasti akan merusak akidah-akidahnya, imannya, dan sebagainya. Cara Allah seperti itu. Makanya kalau kamu itu ingin mulus-mulus saja, kerjain aja perintah Allah Ta'ala. Insya Allah. Ya kan, kerjain aja. Sehingga nanti Allah itu menempatkan itu pas. Sudah nurut sama perintah Allah, ngikuti permainan-permainan Allah, ya, taat itu sendiri. Kemudian kalau diberi rizki cukup, biasa itu tidak goyah imannya. Diberi rezeki lebih cukup, biasa nggak goyah. Dan rezekinya sebagian diberikan pada saudara-saudara yang lain, niatnya sedekah lillahi ta'ala. Jangan niatnya sedekah tapi pengen kaya, itu percuma. Nggak bisa digabung sedekah yang itu memang untuk akhirat digabung dengan duniawi, nggak bisa. Kalau ada orang bisa loh, saya nyatanya bisa, nah itu istijrat. Nggak bisa. Itu istijrat, insya Allah. Karena orangnya aja sombong. Amati aja, nanti orang-orang begitu pasti orangnya sombong. Jangan kita masuk ke ranah itu. Masuk ke ranah yang betul-betul berusaha lurus. Seperti itu. Insya Allah. Ya kan? Kemudian di yang terakhir yang berhubungan dengan rezeki itu, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di antara rezekimu, nikmat dari Allah, itu ada hak untuk orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Itu bisa aja nanti kamu punya rezeki yang lumayan cukup, kamu bayar zakat. Kemudian kalau kamu mau nambahin di luar kamu membayar zakat, yang berikanlah sedekah. Di luar itu berikan sedekah, terserah niat kamu lillahi ta'ala. Jangan niatnya untuk kaya, jangan untuk kaya. Udah nggak perlu kaya, itu dibikin nggak perlu. Ya, iya, insya Allah Pak. Iya, insya Allah kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam. Paham belum? Insya Allah. Alhamdulillah, nek paham. Pusing tapi Pak. Pusing, agak pusing. Kayak banget soalnya. PR-nya banyak banget. Banyak. Nanti jalanin satu-satu. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti dikasih kemudahan sama Allah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Mbak Cindy, ada yang mau ditanyakan nggak nih sama Mas Viko? Bapak, insya Allah kan Cindy sama Mas Viko mau ke jenjang yang lebih serius. Pasti kata orang pasti sebelum melanjutkan ke jenjang lebih serius banyak cobaannya nih Pak. Gimana caranya biar Cindy sama Mas Viko bisa tetap di on track, tetap di jalurnya Allah, kita bisa tetap fokus sama tujuan kita itu gimana Pak? Katanya nanti Cindy sama Mas Viko harus ini ya. Kadang-kadang tuh kalau mau menikah pasti ada banyak cobaan-cobaannya gitu Pak. Gimana caranya biar Cindy sama Mas Viko bisa ikhlas, bisa tetap di jalannya Allah untuk ke tahap yang lebih serius? Ya, sebenarnya tadi sempat saya sudah cerita sedikit. Harus berserah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi serahkan sama Allah. Biasa saja, nggak usah terlalu difikirin. Kalau mamanya Cindy sama Viko itu sudah jelas, yakin, bismillah, biasa saja, nggak usah terlalu dipikirin. Nanti kalau ada orang ngomong, orang mau nikah itu banyak rintangannya, iyalah, harus punya EO untuk nikahan, ngurusin ini. Ya, rintangan itu. Lu kenapa itu jadi rintangan? Lu semua ini banyak nanti lah, itu rintangannya di situ. Iya, jadi rintangan yang itu di situ. Jadi kalau mamanya rintangan yang lain, selama Cindy tetap istiqomah, ya, jalanin ibadah, kemudian ada rasa hormat dengan Viko juga ada hormat dengan Cindy, semua dijalankan semata-mata lillahi ta'ala, itu rintangan itu kayak angin lalu aja insya Allah. Jadi nggak perlu terlalu difikirin seperti itu. Jadi nggak usah terus kata orang banyak rintangan, kemudian kamu mikir banyak rintangan besok pasti nih, nah
Benar. Jadi Allah itu sudah menyesuaikan. Kalau orang itu memang dekat kepada Allah, itu sudah disesuaikan. Jadi kalaupun itu kelihatan rintangan berat, tapi kalau orang itu sudah dipasrahkan sama Allah Ta'ala, itu tidak seperti ada rintangan. Faiza azamta fatawakal Allah. Jadi kalau sudah membulatkan tekad, ya tawakal aja sama Allah. Nggak perlu terlalu mikir pasti ada rintangan. Enggak. Ujian itu ada, tapi nggak usah terlalu dipikirkan. Pikirkan bagaimana Cindy, Viko itu tetap istiqomah di jalan Allah. Itu aja. Istiqomah aja biasa. Insya Allah nanti akan sampai. Cuma rintangan itu enggak cuma nanti mau menikah. Oh, setelah menikah juga ada rintangan-rintangan. Kan gitu. Maunya apa? Setelah menikah ayam gitu loh. Gitu. Ya nggak bisa. Loh, saya berani jawab nggak bisa. Bisa jadi lebih banyak Bisa jadi lebih banyak rintangannya. Nah, kenapa rintangan? Nih, nggak usah keluar rumah. Kamu sama Mas Riko mamanya. Di rumah ini. Karena hati orang dua ini kan bukan hati yang satu, yang sama, keinginannya beda-beda. Oh, itu saling merintang nanti. Itu aja berdua. Mamanya. Nah, ini saling merintang. Ya kan orang menikah itu kan nggak cuma Cindy sama Viko aja. Kan nanti akhirnya keluarga kita masuk di Cindy. Ya. Keluarga Cindy masuk di Viko. Nah, ini tetap nanti akan menjadi ujian. Tetap itu. Jadi itu mau tidak mau ujian itu sudah di depan mata. Jadi jangan berharap ayam-ayam lah, nanti kamu tergelincir, kelihatannya ayam-ayam nggak ada. Loh, kok beginilah? Karena di sini mikirnya kalau bisa jangan ada rintangan. Oh, nggak bisa. Istilahnya kalau Allah cerita itu, bagaimana seorang bisa mengaku beriman kalau belum dapat ujian dari Allah Ta'ala? Ya nggak bisa. Jadi kalau orang bisa dikatakan beriman itu, dia diuji oleh Allah Ta'ala dan lulus. Nah, cuma lulusnya kita nggak ngerti, karena standarnya Allah sama standar manusia beda. Standarnya Allah dengan standar manusia Muslim itu bisa beda. Karena manusia Muslim bisa aja secara teori paham, tapi pada saat teorinya dia paham, dia nggak jalanin, ya sama aja. Makanya serahin aja sama Allah, tetap istiqomah. Nanti Allah yang ngatur rintangannya itu yang ringan-ringan. Ya tahu, oh ini ada rintangan, ini ada ganjelan, jalanin aja biasa. Umpamanya rintangan yang ringan itu satu, kamu hobinya makan daging, disuruh makan sayur, nah, itu rintangan yang ringan. Kamu nggak seneng olahraga, disuruh lari-lari, nah itu rintangan itu. Ringan. Oh, itu ringan itu. Oh, ayo gimana sekarang? Kan nggak nyaman itu. Tetapi kan harus dijalanin dengan santai aja. Senyum-senyum, ayo lari-lari yuk. Jangan, oh aku kan nggak suka lari. Oh. Itu namanya, jawaban itu namanya patung. Itu namanya ego. Karena lari, apalagi ada waktu, ada kesempatan, lari aja untuk olahraga biasa. Memang ada kesempatan. Nah, itu kan sama seperti kalau kita ada kesempatan baca Quran, ya sama, semuanya sama. Kerjakan aja semuanya karena Allah Ta'ala. Jadi jangan saling ego, enggak, biasa saja. Ya, Insya Allah ya. Itu rintangan, tetap rintangan. Iya. Ya, itu salah satu contoh. Salah yang lain banyak nanti. Makanya kalau adem-adem ayam itu, oh nggak bisa. Kamu nggak akan teruji. Imanmu standarnya masuk surga itu harus grade-nya sekian. Kalau kamu baru diberi rintangan sekian, udah ngeluh, udah nggak bisa. Paham ya? Jadi belajar aja ya. Nanti kalau udah jadi keluarga beneran kan, insya Allah ya, kalau mau tanya ya nanti kita bantu ya, Ustaz ya.